Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yakni keluarga besar Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, wabil khusus Ketua Yayasan yakni Bapak Romdoni Sugianto Hasan SPDI beserta jajarannya, dan tak lupa juga kepada siswa-siswi SD Islam Al-Bayani dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mencurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua diakui oleh umatnya serta mendapatkan syafaatul utma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mengutip dari sebuah kitab, yakni kitab Nasha'ihul Ibad. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Langsung saja kita mulai, yakni pada halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata siapa al-faqihu, yakni ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih, yaitu Abu Laits, yang bernama Abu Laits rahimahullah wa ta'ala. Beliau berkata, man, bermula siapa saja itu hafidho, bisa menjaga siapa orang tersebut sab'a kalimatin, akan ketujuh kalimat. Fahuwa, maka orang tersebut berhak mendapatkan itu syarifun, orang yang mulia, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal malaikatihi, dan para malaikatnya. Kemudian yang kedua, wa yakfiru, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapa Allah zunubahu, akan dosa-dosanya, walau kanat, meskipun dosanya orang tersebut itu misla zabadil bahri, bagaikan banyaknya buih yang ada di lautan. Kemudian yang ketiga, wayajidu halawata ta'ah, wayajidu, dan akan menemukan orang tersebut halawata ta'ati, akan manisnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wayakunu, dan dijadikan apa hayatuhu, hidupnya orang tersebut, wa mamatuhu, dan kelak ketika meninggalnya itu khairon, senantiasa dalam kebaikan. Jadi di sini menjelaskan tentang 7 kalimat, yang mana siapa yang bisa menjaganya kalimat tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut orang yang mulia di sisi Allah beserta para malaikatnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya orang tersebut itu banyaknya bagaikan buih yang ada di lautan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidupnya senantiasa dalam kebaikan. Akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, senantiasa mengerjakan kebaikan dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti ketika meninggal, orang tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Itulah tadi kemuliaan orang yang bisa menjaga ketujuh kalimat di sini. Apa saja 7 kalimat tersebut? Al-ula, bermula yang pertama itu ayyakula, hendaknya ia mengucap siapa orang tersebut inda ibtida'a, tatkala memulai siapa orang tersebut kulla syai'in, akan segala sesuatu pekerjaan maupun aktivitasnya, maka orang tersebut hendak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama adalah kalimat basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, diucapkan ketika hendak memulai suatu pekerjaan maupun aktivitas. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Yang artinya setiap perkara yang mana di situ terdapat suatu kebaikan tetapi ia tidak memulainya dengan basmalah, maka perkara tersebut terputuslah. Maksudnya adalah terputuslah segala keberkahan yang ada pada perkara tersebut. Kemudian wasani, bermula yang kedua itu ayyakula, hendaknya mengucap siapa orang inda faragha, tatkala telah menyelesaikan orang tersebut kulla syai'in, akan segala sesuatu pekerjaan maupun aktivitasnya, maka hendaknya orang tersebut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalimat yang kedua adalah kalimat hamdalah, yakni berupa alhamdulillahi rabbil alamin. Ini diucapkan ketika kita telah selesai mengerjakan sesuatu. Kemudian wasali, satu, bermula yang ketiga itu ayyakula, hendaknya ia mengucap siapa orang idza jarot, tatkala terlepas atau keluar ala lisanihi, atas lisannya orang tersebut, ma, akan suatu kalimat la ya'nihi, yang tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut, maka hendaknya ia berucap astaghfirullahal azim. Jadi yang ketiga adalah kalimat istighfar. Bagi siapa saja yang ketika berbicara di situ terbesit suatu perkataan yang tidak ada manfaatnya, maka cepat-cepatlah ia berucap astaghfirullahal azim. Apa saja perkataan yang tidak ada manfaatnya? Salah satunya yaitu yang pertama, membicarakan orang lain atau yang sering kita sebut dengan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan orang lain yang mana yang ia bicarakan itu sesuai apa yang ada dengan orang yang dibicarakan. Itu namanya ghibah. Tetapi kalau kita membicarakan orang lain tetapi di situ tidak ada pada orang yang sedang kita bicarakan, itu namanya fitnah. Ya. Kemudian mengadu domba antara teman satu dengan teman yang lainnya atau yang sering disebut dengan namimah. Kemudian bersikap sombong, berbangga diri atau sering disebut dengan takabur. Kemudian berkata jorok atau keluar dari mulutnya suatu hewan, sehingga di situ tidak ada manfaatnya. Kalau kalian mengerjakan seperti itu,
maka hendaknya cepat-cepatlah berucap astaghfirullahal azim. Warabi'atu utawi yang keempat itu ayyakulah hendaknya ia mengucap siapa orang tersebut idza arada tatkala ia ingin mengerjakan sesuatu fi'lan akan suatu pekerjaan maka hendaknya ia berucap insyaallah. Jadi kalimat yang keempat adalah kalimat insyaallah. Ini diucapkan ketika kita hendak ingin mengerjakan sesuatu atau ingin bepergian ke suatu tempat maka ucapkanlah insyaallah. Kemudian wal khamisatu bermula yang kelima itu ayyakula hendaknya ia berucap siapa orang idza saqbala ilaih apabila ingin menghadapi sesuatu siapa orang tersebut fi'la makruhin akan suatu pekerjaan yang berat yang sulit maka orang tersebut hendak berucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalimat yang kelima ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian selanjutnya wasadisatu bermula yang keenam itu ayyakula hendaknya ia mengucap siapa orang idza asobat tatkala menimpa hu akan orang tersebut apa musibatun suatu musibah atau bencana maka apa yang dikatakan orang tersebut maka hendaknya ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu banyak. Ada kalanya kita tertimpa bencana alam, ada kalanya keluarga kita ada yang meninggal, itu juga disebut dengan musibah. Maka dari itu, ketika kita tertimpa musibah, maka hendaknya berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kemudian yang terakhir wasabi'atu bermula yang ketujuh itulah yazalu tidak henti-hentinya siapa orang tersebut itu yajri senantiasa ala lisanihi atas lisannya orang tersebut fil laili pada waktu malam wan nahari dan pada siang hari apa yang diucapkan kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang ketujuh adalah kalimat tauhid. Nah, di sini diucapkan apabila seseorang tersebut baik di waktu malam maupun siang tidak henti-hentinya mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut akan beruntung, ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan tersebut kita bisa mengetahui betapa beruntungnya orang yang bisa menjaga lisannya untuk senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitasnya, sehingga kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dan terhindar dari perkataan yang kurang baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.